Saya cerita pengalaman saya sebagai dunia usaha, biar udahlah kita buka-bukaan aja. Pengusaha itu sebenarnya nggak mau sogok pejabat. Mana mau ada pengusaha mau sogok pejabat, kos ekonominya tinggi kok. Pak Bahlil, singkat saja, mumpung masih bikin videonya, karena tema Bincang Seranas PK kali ini adalah soal OSS, spesifik bicara apakah juga menjadi jawaban dari pencegahan korupsi. Mungkin Pak Bahlil bisa menekankan, tadi saya sebenarnya sudah menyampaikan bahwa dulu harus ketemu menteri gitu. Nah, disitulah momen ketika kita harus bertemu dengan pejabat, para pengusaha kemudian berpikir untuk, wah saya kalau mau mudah, mau dapat privilege, ya sudah saya beri sesuatu kepada pejabat yang bersangkutan. Mungkin Pak Bahlil bisa menguatkan narasi itu bahwa OSS tidak hanya untuk ease of doing business, tapi juga adalah bagian dari izin berusaha pencegahan korupsi. Dan kalau korupsi bisa dicegah, itu juga menjadi bagian dari kesehatan iklim usaha kita. Silakan Pak. Grace, saya cerita bukan sebagai menteri hari ini ya. Saya cerita pengalaman saya sebagai dunia usaha. Biar udahlah kita buka-bukaan aja. Pengusaha itu sebenarnya nggak mau sogok pejabat. Mana mau ada pengusaha mau sogok pejabat, kos ekonominya tinggi kok. Tetapi dulu itu izin kita itu kalau nggak gitu nggak keluar. Ini bukan rahasia umum lagi gitu loh. Kita buka-bukaan aja deh. Surat masuk aja kalau nggak dinaikkan, kalau nggak kita temui yang pemegang tukang tulis nomor surat, nggak naik-naik surat kita itu di pimpinan. Ini fair-fair aja lah. Sudah sampai pun kalau ketik nggak dilakukan cepat, nggak nyampe di kabak atau di eselon lebih di atas. Kalau tidak dikawal sampai ke tingkat eselon 1 dan tingkat pimpinan tertinggi, nggak jalan-jalan barang itu. Itu fakta dulu. Pengalaman saya waktu jadi pengusaha ya. Jadi mohon maaf, ini bukan menteri yang bicara, pengalaman Bahlil Lahadalia sebagai pengusaha. Yang tadi saya katakan ini undang-undang dari mata air menjadi air mata. Nggak ada lagi ketemu. Khusus di Kementerian Investasi, saya tidak pernah menandatangani izin yang harus pengusahanya itu ketemu sama saya. Bahkan kalau pengusaha yang datang ke saya, cukup yang ada masalah aja. Kalau nggak bermasalah, nggak usah ketemu sama saya. Karena kita di sini sangat transparan. Kembali lagi ya, yang menjalankan sistem ini manusia. Jadi pengawasan kita sebenarnya bersama dengan abang-abang saya, kakak-kakak saya di KPK, ini adalah kita berkolaborasi untuk mengawal di semua instrumen. Jadi contoh di Kementerian A, Kementerian Teknis, kalau dia nggak klik-klik, katakanlah izinnya sudah lengkap, tapi dia bilang tidak lengkap, ya sampai ayam tumbuh gigi pun nggak selesai itu barang. Cuma tahu nggak, pertumbuhan ekonomi nasional kita 57% itu kontribusinya dari konsumsi loh Mbak. Kalau bicara konsumsi Mbak, itu bicara daya beli masyarakat. Daya beli masyarakat itu bisa terjadi kalau ada kepastian pendapatan. Kepastian pendapatan itu terjadi kalau ada lapangan pekerjaan. Dan lapangan pekerjaan itu paling banyak dikasih oleh dunia swasta. Karena PNS, TNI Polri, BUMN 1 tahun tidak lebih dari 1 juta penerimaannya. Sementara angkatan kerja kita per tahun itu kurang lebih 3 juta. Nah kalau swasta nggak kita dorong baik, bagaimana mereka menciptakan lapangan pekerjaan? Itu pertama. Yang kedua, OSS ini pendapatan negara kita 76%, total pendapatan APBN kita itu 1.900 triliun. Sisanya itu defisit pembiayaan, itu pasti biayai dari sumber yang lain. Dari 1.900 triliun kurang lebih, itu pendapatannya 76% dari pajak. Pajak yang paling besar apa? Pajak badan, pajak dunia usaha. Jadi dunia usaha ini jangan kita bikin mereka repot. Kalau mereka repot, ya susah. Kita susah menciptakan lapangan pekerjaan, kita susah mendapatkan pendapatan negara, dan ekonomi kita pasti tidak akan sebaik sekarang.